Di Al-Kahfi itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau iman silahkan, yang mau kafir silahkan. Yang mau percaya silahkan, yang tidak mau iman juga silahkan. Tapi kita yakin bahwa meskipun seakan-akan potongan ayat ini memberikan pilihan bagi kita semuanya, kita yakin bahwa setiap pilihan pasti ada tanggung jawabnya. Ketoknya kan bebas itu. Yang mau iman silahkan, yang tidak mau iman silahkan, yang mau ibadah silahkan, yang mau maksiat juga silahkan. Tapi setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Kita lanjutkan ayat itu, inna a'tadna. Sami kali ini. A'tadna. Kami siapkan lidzalimina, bagi orang-orang yang zalim itu, naron ahata bihim suradiquha. Neraka yang apinya mengelilingi mereka dari atas, bawah, kanan dan kirinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita diberi pilihan, kita sudah diberi akal. Pilih saya, napa ingkang boten saya? Pilih jadi orang baik apa jadi orang jahat? Pilih ibadah napa maksiat? Pilih ibadah. Sama ketika ibu-ibu dulu kita tanya, ibu-ibu, kula sampun semerap jawaban panjenengan. Kalau di tangan kanan saya ada racun, di tangan kiri saya ada madu. Ibu-ibu pilih diracun apa di madu? Kan pilih di madu nggih, Bang. Hati-hati di Fatihai kali bapak ini. Pilih diracun apa di madu? Oh, diracun. Oh, racun itu membuat orang kemblas ya. Madu kan membuat orang tahes. Pilih kemblas apa tahes? Tahes nggih, berarti pilih diracun apa di madu? Pak wajib sing banter. Jawabnya ngeten, Bu. Saya pilih racunnya, Ustaz. Kulo milih racunnya untuk saya berikan kepada orang yang akan memadu saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Setiap pilihan pasti ada tanggung jawab. Kita disuruh milih, tapi kalau terusannya inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Ternyata orang yang zalim di ayat ini orang yang kafir maksudnya. Kok dia lebih memilih kekufuran daripada keimanan? Ya wis titenono tirase tiyang Jawa. Kami sudah menyiapkan neraka yang apinya mengelilingi mereka dari atas, kanan, bawah dan kirinya. Na'udzubillah min dzalik. Geni neraka lek badhe nggodhog menungso. Itu tidak seperti api ketika kita masak tempe tahu. Lek tempe tahu genine dugi ngandhap napa dugi ngenggil? Dugi ngandhap. Tapi api neraka itu ketika dikatakan bahan bakarnya adalah api dan batu dan manusia. Ternyata apinya itu bagi penghuni neraka ngupeng dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Gembuleng, belum lagi nanti ten neraka mboten enten cendeloi, ten neraka mboten enten lawang. Wonten lawang, tapi beda. Lawangi swarga kali lawangi neraka niki benten. Pertama perbedaannya, pintu neraka itu sekarang masih tertutup. Pintu surga sekarang sudah terbuka. Ini sebentuk rahmatipun Gusti Allah. Iki lho neraka iki, asline duduk nggenmu, tak tutup. Tapi surga ini tempat aslimu. Dulu nenek moyangmu, leluhurmu Nabi Adam alaihissalam, rumahnya ya di sini. Maka kita kembali ke surga ini dalam rangka pulang kampung, pintunya sudah dibuka. Makanya mengkufuri satu huruf pun dalam Al-Quran itu sudah membuat orang kafir. Kenapa? Karena nanti maknanya berbeda. Contohnya tentang pintu surga. Niki wonten wawunipun wa futihat abwabuha. Ketika manusia dibawa ke dalam surga. Dikiring pun hari kiamat terjadi, hisab mantun, melintas di atas sirat sampun, ditimbang di mizan sudah, melintasi haud sudah, manusia nanti dibawa ke arah surga. Semoga kita termasuk kelompok yang pertama ini. Allahumma amin. Kita dibawa ke sana itu dalam keadaan seperti apa?
Dalam Al-Quran dikatakan wa futihat abwabuha. Pintu surga ketika itu sudah dalam keadaan terbuka. Sudah menunggu kita semuanya. Wonten wawuni wa futihat abwabuha. Tapi kalau kita baca ayat yang mirip tentang pintu neraka, mboten enten wawune futihat abwabuha. Ketika manusia digiring, kakinya dirantai, naudzubillah min dzalik, akan dibawa ke dalam neraka, baru ketika itu pintu neraka dibuka. Jadi ada perbedaan antara ada dan tidak adanya huruf wawu. Itu sudah meniscayakan makna dan kondisi atau keadaan yang berbeda. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Semoga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai semuanya ditakdir oleh Allah sebagai penghuni surga dengan jalan kita menaati kewajiban yang ada dalam agama kita. Allahumma amin. Yang terakhir, tadi sudah dibaca juga, hadisnya cukup panjang, tapi dibaca bagian awalnya yang dimulai dari sababul wurud. Intinya pun, ketika para sahabat sedang duduk bersama Kanjeng Nabi, kok ternyata ada seorang laki-laki yang datang. Para sahabat tidak pernah mengenal. Tapi mereka heran, aku gak kenal tapi kelambine bersih. Rambutnya hitam, berarti dia orang Madinah sini. Wong Madinah itu di zaman Nabi tidak begitu luas. Sejarawan Islam mengatakan luasnya kota Madinah di zaman Nabi Muhammad SAW adalah seluas Masjid Nabawi saat ini. Mengapa? Ditandakan dengan salah satu riwayat hadis pemakaman Baqi ketika Nabi Muhammad malam hari keluar, terus kemudian diikuti oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengapa keluar? Karakter wanita, agak curigation. Malam ini jatah bersama saya, kok malam ini Kanjeng Nabi keluar? Ojo-ojo nang mbok nom, kan begitu. Ini malam ini jatah saya. Sayyidah Aisyah karakter wanita manusiawi, tapi di situ ada hikmahnya, mangke. Banyak hikmahnya tentang keluarnya Sayyidah Aisyah membuntuti dalam tanda kutip Nabi Muhammad SAW. Tapi yang menjadi syahid, stressing titik tekannya adalah Nabi ternyata keluar ke pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi dalam riwayat hadis itu dikatakan berada di ujung kota Madinah. Pemakaman Baqi dikatakan zaman dulu berada di ujung kota Madinah. Padahal kalau kita amati sekarang, keluar dari Raudhah ziarah makam Nabi Muhammad, keluar dari pintu Nabawi di arah makam Nabi Muhammad, akan langsung ketemu pemakaman Baqi. Pinggirnya masjid pemakaman Baqi saat ini. Zaman singen disebut berada di ujung kota Madinah. Berarti sekali lagi luasnya kota Madinah di zaman Nabi adalah seluas Masjid Nabawi saat ini. Artinya apa? Digunakan untuk keterangan ini. Berarti coro lelaki yang datang menemui Nabi itu orang Madinah kami kenal. Loh ini kami nggak kenal, dawuhipun sahabat. Kami nggak kenal siapa. Tapi herannya bajunya bersih. Kalau dia orang jauh, pasti bajunya sudah kotor, karanten, mboten enten aspal zaman singen. Jalan di padang pasir berdebu. Rambutnya juga masih hitam. Kalau dia dari orang jauh, pasti rambutnya sudah napa? Cari wong pandan sampun kulu-kulu. Nah, kena debu itu, tapi dia rambutnya hitam, bajunya bersih. Kami tidak mengenal. Ternyata nanti di bagian akhir itu Nabi Muhammad tanya, kamu tahu siapa lelaki ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi mengatakan itu adalah malaikat Jibril yang mengajari kalian urusan agama kalian. Malaikat itu secara gaib kemakhlukannya tidak bisa kita lihat. Tapi perumpamaannya, coro Jawa ini mendo-mendone saged. Termasuk riwayat Sayyidina Umar bin Khattab ini. Singkat cerita, laki-laki itu duduk di depan Kanjeng Nabi. Dua lututnya diletakkan di depan Kanjeng Nabi. Di depan nempel ke lutut Kanjeng Nabi. Tangannya ditaruh di pahanya Nabi Muhammad SAW.
mengajukan beberapa pertanyaan. Tadi yang sudah dibaca baru satu pertanyaan dan jawabannya. Ditanya mal Islam, apakah Islam itu? Dijawab oleh Kanjeng Nabi dengan 5 poin yang intinya 5 poin ini yang lalu kita kenal dengan istilah rukun Islam. Dalam sekian hadis akhirnya rukun Islam ini disebutkan beberapa kali. 1. Hadis Jibril ini. Yang kedua, hadis Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, beritahu saya amalan yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari siksa neraka." Dijawab oleh Kanjeng Nabi dalam hadis cukup panjang, salah satunya adalah tentang rukun Berarti rukun Islam ini yang nanti akan membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dalam hadis yang ketiga, rukun Islam ini dianggap dinilai sebagai tiang. Bunyal Islamu ala khamsin. Ibarat Islam itu bangunan, maka harus berdiri di atas 5 tiang ini. Kedah ngadeg kudu ono 5 caga ini. Maka sebagai kesimpulannya akhirnya disampaikan oleh para ulama. Kalau ada orang tidak percaya, tidak iman kepada salah satu rukun Islam. Umpami dia mengatakan, "Opo salat gak wajib." Na'udzubillah min dzalik. Atau dia mengatakan poso gak wajib. Bulan puasa Ramadan, sing poso lah bulane tok, aku gak usah poso. Na'udzubillah min dzalik. Gak poso, gak paten. Tene mlebu Ramadan, poso maneh, wis luwe maneh. Terus dia ingkar. Maka na'udzubillah min dzalik, ulama mengatakan dia sudah murtad, keluar dari agama Islam. Orang gak melakukan rukun Islam, salah satu alasannya ingkar ini. Kalau dia ingkar salah satu saja, apalagi salah 2, dia sudah dihukumi keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia tidak melakukan karena malas, dia sebenarnya yakin poso wajib, sholat wajib, tapi malas. Bagaimana hukumnya? Dawuhipun para ulama mayoritas mengatakan dia masih dihukumi muslim. Tapi dikhawatirkan di akhir hayatnya dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa su'ul khatimah? Kranten tiange tasik wonten, cagake wonten tapi keropos. Mangke wonten gempa bumi, wonten angin puting beliung, ambruk napa mboten? Ambruk. Sama dengan rukun Islam lek keropos. Musibah getaran yang paling besar yang akan dihadapi oleh manusia adalah ketika dia menghadapi sakaratul maut. Maka mari kita pegang rukun Islam ini, rukun iman ini, tiangnya kokoh semuanya, dan insya Allah akan kita bawa sampai meninggal dunia. Kita wafat dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Biqabulil Fatihah.